Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bam hadir lagi menyapa pagi yang indah dengan pohon durian yang sedang berbuah. Ini duri hitam ya, buah pertama, dan alhamdulillah buahnya cukup menyebar ya, tidak hanya di satu titik. Nah, ini secara alami. Jadi tanaman ini secara alami merontokkan bunga-bunga atau buah-buah yang double ya. Nah, ini hanya satu titik aja. Ocinya ada di atas 4 buah dalam satu ranting ya, atau cabang. Yang lainnya sudah merontokkan secara alami ya. Karena ketika buahnya tidak sempurna pun langsung dijatuhkan sama pohon. Begitu dengan buah yang sudah tidak seimbang sudah dirontokkan. Nah, kita akan menuju ke pohon berikutnya ya, seperti ini bawor. Ini juga tidak dijadikan, tidak di-pruning atau diseleksi ya. Ini secara alami dia seleksi ya. Memilih setiap cabang 1 atau 2. Ini ada duri hitam juga. Kemudian ini juga secara alami dia berpisah ya, tidak mau berbarengan. Nah, ada beberapa yang dalam satu batang ada 2. Cuma ini pohonnya lagi kurang bagus karena bertabrakan dengan cempedak king merah ya. Jadi akarnya udah menyebar, tapi ya nggak masalah. Nah, ini duri hitam yang menggerombol ya. Ini menggerombol ada 4 juga, 5 atau 5 dalam satu tangkai. Bukan tangkai ya, dalam satu ranting cabang atau cabang ya. Ada 2, ada 5. Yang lainnya 1 menyebar. Kemudian ini ada musangking, ini juga menyebar ya. Dia seleksi secara alami, kita nggak melakukan seleksi. Jadi dia, si tanaman akan merontokkan ya, tuh, merontokkan yang bergerombol nih. Kemarin ada 6 atau 7. Kemudian secara alami mereka menurunkan yang tidak sempurna ya, seperti ini. Nanti juga kemungkinan akan dirontokkan sendiri ya. Jadi ini benar-benar alami ya. Nah, ketika seperti ini kucing tidur tapi dia sendirian ya, dia sendirian, biasanya masih akan dipertahankan oleh tanaman. Tapi kalau kucing tidur bergandengan seperti ini kemungkinan besar akan dibuang secara alami. Kita lanjut ke kanjau ya. Kanjau ini yang paling ekstrim. Dari 19 butir ya, ada sisa 9. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Kemudian di atas masih ada lagi yang kecil-kecil. Dan ini yang satu tangkai berdua, ini kanjau ya. Jadi ini perbedaan
Ya teman-teman, dia secara fisik kuat ya, secara fisik kuat, 9 buah full ya, cuma secara ukuran jadi berkurang karena nutrisinya harus berbagi ya. Ada yang besar beberapa, cuma juga ada yang kecil. Ya, terlihat masih ada 2 yang kecil ya, ini dengan ini nih. Ya, jadi agak kalah bersaing karena dalam satu tangkai ini 9. Ya. Nah, 9 beda dengan yang satu tangkai cuma 2. Ya, jadi kita udah bisa membedakan kenapa harus dilakukan seleksi buah ya. Ini kalau tanaman tidak diseleksi maka jadinya seperti ini ya, banyak tapi ukurannya tidak bisa maksimal karena nutrisinya terbatas, selang airnya dikit. Bagaimana kalau selangnya kecil cuma 1, nyuplainya banyak, pasti akan kecil tekanannya. Jadi begitu. Jadi nggak ada pressure, jadi buahnya kecil-kecil. Beda dengan yang cuma 2. Dalam satu tangkai ada 2, sehingga yang dibagikan lebih besar, pastinya seperti itu. Ya. Nih. Jadi seperti itu ya, teman-teman harus bijak ya. Ada tanaman-tanaman tertentu yang secara alami akan menyeleksi ya, jadi merontokkan yang tidak sempurna. Cuma karena kanjau gampang sempurna, jadinya seperti ini. Jadi semua ya. Kemarin memang awalnya itu 19, sudah saya rontokin, alhamdulillah sisa 9. ya seperti itu ya. Jadi harus bijak dalam berkebun. Ini bukan contoh yang baik ya. Jadi ini memang merupakan eksperimen ya. Jadi tahu berbedanya jelas sekali ya antara buah 9 dengan yang 2 itu ya. Jadi luar biasa, ukurannya jelas beda. Yang belum tahu lagi nanti masalah rasa. Yang penting tanaman tetap bisa sehat setelah berbuah ya, karena musim ini juga bareng-bareng, bukan bareng-bareng, berurutan gitu ya. Jadi terus menerus kita juga harus memberikan nutrisinya terus menerus. Ini masih ada susulan bunga nih. Nah, masih ada bunga, masih ada pentil, masih ada bunga, jadi ya. Oke. Jadi seperti itu. Inilah alasan kenapa harus dilakukan seleksi buah, tentunya untuk menjadikan buah durian tetap berkualitas. Terima kasih. Salam investasi hijau dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.